warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Afrianti, NIM A1C3181099. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, yang mana pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis mengenai keluasan kedalaman dari materi hukum Newton, serta simulasi mengajar menggunakan PPT mengenai materi yang sama. Di mana video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, itu telaah kurikulum fisika SMA. Langsung saja, sebelum kita memulai pelajaran, itu sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar, yang mana tujuan dari kompetensi dasar ini agar kita mengetahui apa saja yang perlu dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari materi. Nah, pada KD IPA Fisika SMP itu adalah menerapkan hukum Newton untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Materinya itu mengenai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, untuk KD IPA Fisika SMA itu berbeda lagi, di mana menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, gerakan benda, dan pada gerak lurus, melakukan percobaan presentasi hasilnya terkait interaksi gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus serta makna fisiknya. Materinya yaitu dinamika partikel dan hukum Newton serta hukum Newton gravitasi. Adapun ruang lingkup materi fisika itu sudah dikelompokkan dalam tabel per kelas masing-masing, dikarenakan materi yang kita bahas itu mengenai hukum Newton, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup materi fisika mengenai materi hukum Newton itu berada pada kelas 10. Berikutnya yaitu mengenai kedalaman dan keluasan dari materi hukum Newton, di mana kedalaman materi itu merupakan suatu rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail, sedangkan keluasan materi itu ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan kepada KD, kompetensi dasar, dan jenjang tertentu. Nah, dapat dilihat pada PPT, di mana kedalaman dari materi hukum Newton itu berawal dari hukum Newton yang dibagi menjadi 3, pengertian gaya, jenis-jenis gaya, dan hukum gerak Newton. Nah, pada jenis-jenis gaya itu yang dibahas berat, gaya normal, gaya gesekan. Sedangkan pada hukum gerak Newtonnya itu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Pada keluasan materi hukum Newton itu terbagi atas hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3, di mana hukum Newton 1 persamaannya itu jika sigma F sama dengan 0, maka benda diam atau bergerak lurus beraturan. Contoh penerapannya nih, itu mobil bergerak lurus di jalan bebas, hambatan dengan kecepatan konstan. Nah, untuk hukum 2 Newton, persamaannya sigma F sama dengan M kali A, di mana M sama dengan massa dan A sama dengan kecepatan. Nah, contoh penerapannya percepatan pada kereta luncur. Nah, untuk yang terakhir hukum 3 Newton, itu persamaannya sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Nah, contoh penerapannya itu pada pendorong roket. Kemudian adapun urutan penyajian materi hukum Newton yang sesuai dengan PPT yang sudah dibuat ini, yaitu yang pertama membahas tentang hukum 1 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, yang ketiga hukum 3 Newton, dan yang keempat aplikasi hukum Newton.
Baiklah, mungkin langsung saja ke materi tentang hukum Newton. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton ini membahas bahwa setiap benda akan tetap dalam keadaan atau kecepatan sama dengan 0 atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan atau bergerak lurus beraturan, kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Nah, dari keterangan tersebut dilihatlah persamaan sigma F sama dengan 0 untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Selanjutnya, saya telah memaparkan contoh aplikasi hukum 1 Newton itu berupa animasi. Dapat diperhatikan bahwa ada seorang pengendara motor yang menumbur atau menabrak dinding sehingga terpelanting ke depan. Pengendara itu juga memiliki percepatan yang sama dengan motor yang dikendarainya. Namun saat motor berhenti karena gaya gesek yang dihasilkan rem ketika menumbur, kita tidak berhenti karena tidak ada gaya yang membuat kita berhenti, sehingga pengendara terdorong ke depan atau terpelanting ke depan. Berikutnya yaitu materi mengenai hukum 2 Newton. Dia dijelaskan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, di mana berlaku persamaan A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A, di mana F sama dengan resultan gaya, M sama dengan massa benda, dan A sama dengan percepatan. Yang kedua, sama seperti sebelumnya, saya juga sudah menyediakan contoh aplikasi hukum 2 Newton berupa animasi, yang mana dapat diperhatikan terdapat dua buah mobil yang ditarik dengan gaya yang sama, namun masing-masing mobil mempunyai massa atau beban yang berbeda. Nah, dapat dilihat yang maju lebih dulu yaitu tentunya mobil yang mempunyai massa lebih kecil atau beban yang lebih kecil. Hal ini sesuai dengan hukum 2 Newton yang menjelaskan bahwa muas lakunya di sama dengan yang tadi mana ya yang itu? Nah, ini nah. Mobil yang bergerak pada kecepatan tersebut kemudian digas, maka mobil akan melaju dengan lebih cepat. Hal ini terjadi karena adanya gaya dorong yang lebih besar dihasilkan oleh mobil yang dihasilkan oleh mesin saat digas. Baiklah, yang terakhir yaitu materi mengenai hukum 3 Newton, yang mana dapat dilihat jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama dan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya. Nah, dapat diperhatikan pada gambar ini, sehingga dapatlah persamaan F aksi sama dengan min F aksi. Nah, contoh aplikasi hukum 3 Newton yang bisa dicoba dengan memperhatikan animasi yang sudah saya berikan, di mana seorang anak mendorong tembok menggunakan sepatu roda. Nah, hal inilah yang menjelaskan bahwa jika suatu benda mendapatkan sebuah gaya, maka benda tersebut akan mengirimkan gaya yang berlawanan dengan kekuatan yang sama besar kepada sumber gaya tersebut. Nah, jika disederhanakan, maka hukum ini itu mempunyai syarat, yaitu besar gayanya sama
arahnya berlawanan, dan bekerja pada benda yang berbeda. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari PPT yang telah saya buat. Lebih kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.